Assalamualaikum sahabat sniper ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng teh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, ini adalah bulbub yang kita proses sejak kemarin. Walaupun warna pengecatannya berbeda sahabat dengan yang saya contohkan kemarin, karena kemarin itu tidak memiliki cat warna hijau, namun sekarang oleh saya dilapisi dengan warna hijau biar ya warna-warna alam lah gitu. Pada video yang kemarin sahabat itu tidak saya tunjukkan proses pembuatan triggernya sekaligus pelubangan pada popornya. Bukan karena apa sahabat, karena videonya terhapus, terdelete secara otomatis, secara nggak sengaja lah, terdelete secara nggak sengaja. Akhirnya sekarang saya akan tunjukkan saja sahabat bentuk triggernya dan bagaimana saya melubangi popor ini agar pas pada senapannya kan. Oke, ayo kita mulai. Kita dari sistem trigger dulu sahabat. Sesungguhnya cara pelubangan popor itu memang sudah dimulai, dua hal ini harus bersamaan aslinya sahabat, yaitu ketika Anda mau membuat trigger maka popornya sudah harus siap dulu, dan ketika mau melubangi popor triggernya sudah terpasang dulu. Kenapa? Karena untuk membuat trigger pada bulbub itu harus kita sesuaikan bagian belakang pada chamber dan posisi pada trigger depan itu diletakkan di posisi mana agar pas kepada lubang trigger pada popor ininya. Kemudian ketika pelubangan popor harus mengukur terhadap kesesuaian pada bentuk chambernya agar bisa masuk ke dalam popornya seperti itu kan. Maka ayo kita langsung kita bongkar ya. Bentuk triggernya cukup sederhana sahabat yang saya buat, yang nggak neko-neko, dan juga pun seperti yang telah saya sampaikan di awal, saya membuat dari limbah saja. Oke, kita mulai dari trigger belakang. Trigger belakang ini sahabat saya hanya menggunakan pipa PVC dengan ketebalan semacam ini. Pipa PVC yang kemudian saya panasi, press sehingga lurus. Kemudian untuk bagian di dalam di sini ini menggunakan diukur sesuai dengan bentuk pada trigger agar ya sesuai lah ketika bergerak bisa menekan pada plat L di sini, jadi enak. Kemudian pada bagian kawatnya, kawat ini hanya menggunakan kawat timba sahabat. Jinjingan timba itu yang saya ambil dari timba bekas ecor bangunan atau apa itu. Saya ambil, kemudian saya potong sesuai panjangnya, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian di sini dibengkokkan biar masuk kepada trigger ini, dan di sini dibengkokkan. Dan panjangnya ini sahabat ya jangan terlalu pendek lah, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang juga, dipaskan saja. Karena seperti ini sahabat, kenapa kok bentuknya kok melengkung semacam ini? Kok melengkung semacam ini bagian sini, kenapa kok nggak langsung lurus? Karena kita untuk mengukur nilai kelurusannya, kesesuaian kebutuhan pada panjang kawat ini, kadang-kadang kita kan nggak bisa memprediksinya, sehingga saya buat seperti ini dengan cara yaitu ini bisa dijadikan sebagai setelan sahabat. Setelan kalau umpamanya kita butuh sensitif pada trigger itu, maka tentunya
kawat ini kita buat lebih panjang, sehingga ini akan sedikit tertekan, bagian belakangnya akan tertekan, ini akan tertekan, agak sedikit tertekan. Kalau umpamanya tidak butuh sensitif, maka kita buat ini lebih pendek. Dengan cara seperti apa ya, kita kalau bengkoknya ini dibuat lebih lurus, maka ini akan tambah panjang dan akan menekan bagian di sini, sehingga akan sensitif, yaitu platnya akan terdorong ke atas, hanya mengganjal sedikit pada aspen. Kemudian kalau umpamanya ini dibuat tambah bengkok di sini, maka kawat ini akan tambah pendek, sehingga ini akan lebih ke depan dan tidak akan sensitif. Itu bagian kawatnya. Kemudian bagian trigger depan. Bagian trigger depan ini sahabat, sama, saya menggunakan pipa PVC yang diluruskan, kemudian saya menggunakan 3 lapis pipa PVC nya, yaitu 1 lapis bagian tengah ini cukup 1 saja untuk bagian atasnya, kemudian saya tempeli di sampingnya itu 2, kemudian saya rekatkan menggunakan lem Dextone, kemudian dipres sehingga kuat semacam ini jadi trigger. Dan untuk bagian atasnya sahabat, bagian atas di dalam di sini kita buat bagian depan ini terkunci agak panjang ke bawah lah, sehingga gak bisa maju ke depan gitu, gak maju, merekat sampai di sini. Tapi kalau bagian belakangnya ini berbentuk lingkaran semacam ini, lingkaran itu semacam ini, set, kemudian sini lurus, set, lurus bagian depannya, kemudian bagian belakangnya bentuk lingkaran, set, sehingga kalau ke belakang ini bisa ditekan, tapi untuk ke depan ini macet, terdiam, nggak bisa berputar ke depan, tapi kalau ke belakang bisa. Dan untuk ini sahabat, ini aslinya bisa kita buat ya, tapi kemarin karena saya malas untuk membuatnya, dan juga ada saya punya box picu punya subtrigger, saya menggunakan box picu pada subtrigger di sini. Kemudian saya rekatkan menggunakan lem Dextone juga kepada serombong tabung. Dan posisinya sahabat bisa Anda reka-reka pas di bawah hisap angin ya, hisap angin pada serombong tabung. Di sini hisap anginnya. Nah, untuk stang pompa sahabat, ini saya hanya ngambil plat dari apa ya, besi pagar rumah kalau nggak keliru ini. Saya potong kemudian saya serupkan di sini. Untuk ini apa? Oke. Dan untuk merekatkan posisi ini sahabat, menyesuaikan posisi ini seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, kita harus mengukur pada popor yang kita miliki. Kalau umpamanya kita beli atau kita buat sendiri, jadi caranya sahabat, maka chamber bagian belakang kita letakkan bagian di sini, set. Kemudian pasnya di bagian popor di belakang di mana? Di sini umpamanya ya. Oke, kemudian bagian depannya intinya ini bisa masuk lah, apa, trigger depan ini bisa masuk ke dalam lubang di sini kan gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan posisi pada box picu bagian depan akan diletakkan di mana nanti. Jadi sesuaikan dengan lubang pada popornya. Oke. Selanjutnya, pelubangan pada popor juga kita mengikuti lebar pada poin-poin yang akan masuk kepada popornya. Contohnya seperti ini kan punya Sub Innova. Sub Innova ini agak lebar sahabat, chambernya itu agak lebar, sehingga penyuakan bagian di sini ini juga agak lebar. Kemudian untuk di tengah kita harus buat tambah untuk lokasi kawat, untuk lewatnya kawat. Kemudian di sini adalah tempat box picu bagian depan, jadi kita masuk tuh. Kemudian untuk posisi baut sahabat, ini di sini ada 2 baut ya. Yang pertama adalah baut pada chamber bagian belakang, yang kedua adalah baut pada box picu bagian depan, dan ini bisa digunakan semua bautnya ini.
sehingga benar-benar kuat nanti popornya merekat kepada unitnya saat kita pompa dari samping. Karena pompa dari samping sahabat, yang akan kita tekan, unit ini akan tertekan ke samping gitu, bukan menekan ke atas, sehingga bisa kalau posisi baut itu kurang kuat bisa goyang-goyang senapannya, sehingga posisi baut ada dua, depan dan belakang, ini, sini dan sini. Caranya membuat lubang ini sahabat, baut itu ya seperti yang telah saya tadi, kita ukur dulu seperti ini posisi bautnya ya, kita ukur pasnya chamber bagian belakang terutama maksudnya, kemudian kita buat garis dari posisi baut bagian ini, garis ke bawah, seret, baru kita bisa ketahui posisi lubang bautnya yang sesuai di mana. Ini lubang bautnya ada dua di bagian bawah ke posisi chamber dan box picu bagian depan, seperti itu. Jadi cukup mudah sahabat. Jadi itu maaf ya kalau umpamanya untuk pembuatan trigger dan pelubangan popor ini tidak saya contohkan di depan dikarenakan videonya terhapus. Bukan nggak membuatkan video sahabat, videonya terhapus, entah di delete, lupa saya itu. Tapi sahabat, kalau umpamanya Anda pengen mengetahui lebih detail ya prosesnya gitu, saya pernah membuat juga bulpop yang loreng itu, dan itu juga ada videonya. Silahkan Anda lihat di playlist bagian bulpop. Di sana itu ada pembuatan box picu pada bulpop, pembuatan trigger pada bulpop, dan juga penyuakan pada lubang pada popor untuk menyesuaikan dengan komponen-komponen yang harus tertanam pada popornya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja review sederhana cara pembuatan bulpop Depong 2 sih ya. Nggak punya nama, masih nggak tahu nanti mau dinamai apa ini. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.